Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Sistem Informasi Akuntansi akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang desain database menggunakan model RLA. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ialah Arifah Mila Putri, yang kedua Monika Delima, dan ketiga saya sendiri Aulia Putri Ardini selaku moderator. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama ialah sistem database. Dalam sistem informasi akuntansi, kita harus menyediakan database yang andal, karena ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam mencari informasi. Database yang relevan dapat memudahkan akses data dan analisis data dalam suatu sistem akuntansi. Langkah-langkah dalam mendesain database adalah: yang pertama, tahap analisis sistem. Pada tahap ini dilakukan perencanaan awal untuk kebutuhan para pengguna atau user dalam merancang sistem baru. Dalam analisis sistem diperlukan informasi mengenai jumlah penggunaan dan volume transaksi yang diharapkan dapat digunakan untuk pengembalian keputusan awal. Tahap selanjutnya yang kedua ialah tahap desain konseptual. Tahap ini mencakup identifikasi kebutuhan informasi para pengguna, menetapkan ruang lingkup sistem baru agar mengimplementasikan sistem baru tidak sulit diterapkan. Tahap yang ketiga ialah tahap desain fisik. Pada tahap ini dibuat secara jelas desain sistem secara tertulis. Selain itu juga dapat diartikan sebagai penentuan fisik dari komponen-komponen sebuah sistem informasi akuntansi. Desain fisik dapat berupa desain input, desain file database, desain program, dan desain prosedur. Tahap selanjutnya ialah tahap implementasi dan konversi. Tahap ini segala aktivitas terkait perubahan sistem yang sudah ada sebelumnya ke sistem informasi akuntansi database yang baru yang mencakup perangkat lunak, perangkat keras, file data, dan prosedur kerja. Yang terakhir ialah tahap operasi dan pemeliharaan. Untuk memastikan agar sistem baru telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, tim kerja harus melakukan evaluasi. Selain itu juga melakukan pengawasan terhadap kinerja sistem dan kepuasan pengguna untuk menentukan kebutuhan dalam meningkatkan modifikasi sistem. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Arifah Mila Putri. Pembahasan selanjutnya adalah diagram hubungan entitas. Diagram hubungan entitas adalah teknik grafis untuk menggambarkan skema database. Disebut diagram AR karena menunjukkan berbagai entitas yang dimodelkan dan hubungan penting di antara mereka. Entitas adalah segala sesuatu yang organisasi ingin kumpulkan dan simpan informasinya. Biasanya dalam database relasional, entitas digambarkan sebagai persegi panjang. Selain entitas, tidak ada standar untuk aspek lain, tetapi beberapa ada yang menggunakan bentuk berlian untuk menggambarkan hubungan dan bentuk oval untuk menggambarkan atribut entitas. Model data area. Model data area adalah data yang digunakan untuk mendesain database sistem informasi akuntansi, di mana di dalamnya mengandung informasi mengenai 3 jenis entitas, yaitu sumber daya, peristiwa, dan agen. Sumber daya adalah hal-hal yang memiliki nilai ekonomi untuk sebuah organisasi, seperti uang tunai, persediaan, dan tanah. Peristiwa adalah aktivitas bisnis yang manajemen ingin kumpulkan informasinya untuk tujuan perencanaan atau pengendalian. Agen adalah orang-orang atau organisasi yang berpartisipasi dalam acara dan tentang siapa informasi yang diinginkan. Struktur hubungan rea. Model data rea mengatur pola dasar tentang bagaimana 3 jenis entitas harus berhubungan satu sama lain. Fitur penting dari pola tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap peristiwa ditautkan ke setidaknya satu sumber daya yang terpengaruh. Kedua, setiap peristiwa terkait dengan setidaknya satu peristiwa lainnya. Yang ketiga, setiap peristiwa terkait dengan setidaknya 2 agen yang berpartisipasi. Selanjutnya, mengembangkan diagram rea. Mengembangkan sebuah diagram rea bagi suatu siklus bisnis spesifik terdiri atas 3 langkah, yaitu mengidentifikasi peristiwa mengenai informasi apa yang ingin manajemen kumpulkan, mengidentifikasi sumber daya yang dipengaruhi oleh tiap peristiwa dan agen yang berpartisipasi dalam peristiwa tersebut, menentukan kardinalitas dari setiap hubungan. Langkah pertama,
Mengidentifikasi peristiwa yang relevan adalah kegiatan di mana manajemen mengidentifikasi peristiwa yang menurutnya menarik untuk mengembangkan model REA. Mengidentifikasi peristiwa mana yang mengandung hubungan dualisme ekonomi memberi untuk mendapatkan merupakan sebuah pemahaman yang solid atas aktivitas yang dijalankan dalam setiap siklus bisnis. Langkah kedua, mengidentifikasi sumber daya dan agen. Sumber daya yang dipengaruhi peristiwa perlu diidentifikasi sehingga kita dapat mengetahui sumber daya ekonomi apa yang dikurangi dari peristiwa tersebut, sumber daya ekonomi apa yang didapatkan dari peristiwa tersebut, dan sumber daya apa yang dipengaruhi oleh peristiwa tersebut. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang baik atas siklus bisnis tersebut. Selain mengidentifikasi sumber daya yang terkait dalam suatu peristiwa, kita juga harus mengidentifikasi agen apa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut, baik itu dari pihak eksternal maupun pihak internal organisasi. Selanjutnya, langkah ketiga, menentukan kardinalitas hubungan. Kardinalitas adalah menjelaskan sifat dari sebuah hubungan database yang mengidentifikasi jumlah-jumlah keterjadian satu entitas yang mungkin diasosiasikan dengan sebuah peristiwa tunggal dari entitas lain. Kardinalitas minimum dapat bernilai 1 atau 0 tergantung apakah pada hubungan kedua entitas adalah keharusan atau opsional. Kardinalitas maksimum dapat bernilai 1 atau banyak tergantung pada apakah tiap contoh entitas A dapat ditautkan ke setidaknya satu contoh atau secara potensial dapat ke banyak contoh entitas B. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Monica Delima. Diagram REA sering mempresentasikan sebuah set pada tiap-tiap entitas, seperti bagian atau set penjualan merepresentasikan transaksi penjualan. Contoh yang lebih spesifik yaitu tiap-tiap baris dalam tabel pelanggan akan menyimpan informasi mengenai seorang pelanggan tersebut yang biasanya ada pada sebuah database relasional. Terdapat 4 simbol. Simbol yang pertama memiliki arti satu dan hanya satu, one and only one. Simbol yang kedua memiliki arti satu atau lebih, one or more. Simbol yang ketiga memiliki arti tidak ada atau lebih, zero or more. Simbol yang keempat memiliki arti tidak ada atau satu, zero or one. Terdapat 3 jenis dasar hubungan antar entitas dimungkinkan, tergantung pada kardinalitas maksimum yang terkait dengan setiap entitas, atau kardinalitas minimum tidak masalah. Yang pertama, hubungan 1 ke 1, one to one. Ada ketika kardinalitas maksimum untuk setiap entitas dalam hubungan itu. Yang kedua, hubungan 1 ke banyak, one to many, yaitu hubungan antara dua entitas di mana kardinalitas maksimum untuk salah satu entitas adalah 1, tetapi entitas lainnya memiliki kardinalitas maksimum banyak. Yang ketiga, hubungan banyak ke banyak, many to many, yaitu hubungan antara dua entitas di mana kardinalitas maksimum kedua entitas banyak. Pada pembahasan sebelumnya, mengindikasikan bahwa setiap organisasi memiliki diagram REA yang unik. Namun kenyataannya, sebuah diagram REA untuk sebuah organisasi harus berubah untuk merefleksikan perubahan pada praktik bisnis. Seperti sebuah perusahaan yang memutuskan untuk memulai membuat sebagian pengiriman untuk mengisi pesanan pelanggan. Lalu pada gambar diagram REA untuk siklus pendapatan harus dirubah untuk menunjukkan hubungan antara peristiwa untuk mengambil pesanan pelanggan dan penjualan sebagai 1:n, bukan hubungan 1:1 yang digambarkan seperti di atas. Meskipun perkembangan diagram REA bagi siklus pendapatan sebuah perusahaan tersebut mungkin nampaknya secara relatif langsung dan intuitif, pemodelan data yang biasanya adalah sebuah proses yang berulang serta rumit. Maka,
Sering para pemodel mengembangkan sebuah diagram rea awal yang mengembangkan pemahaman mereka atas proses bisnis organisasi. Tetapi, untuk mempelajari kapan ditunjukkannya kepada para pengguna yang dikehendaki, yang mereka telah mengabaikan dimensi kunci atau salah pemahaman dalam beberapa prosedur peroperasian. Jadi, tidak mudah untuk menghapus dan menggambarkan ulang bagian dari diagram rea berulang kali sebelum menghasilkan sebuah model yang dapat diterima. Salah satu sumber umum dari salah paham adalah penggunaan terminologi yang berbeda oleh berbagai subset kelompok pengguna yang ditunjuk. Dalam proses pemodelan data menjadi penting untuk melibatkan pengguna sistem tersebut sehingga terminologi tersebut konsisten. Penjelasan teori tadi merupakan akhir dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.